Assalamualaikum. Apa kabar fans para ulama? Semoga kita semua selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua akan dikumpulkan bersama dengan para ulama seperti hadis Rasulullah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Makam aulia Allah banyak tersebar di semua tempat di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia ini yang merupakan negara Islam terbesar di dunia. Sudah menjadi tradisi bahwa makam aulia Allah dijadikan sebagai tempat untuk memohon dan berdoa. Bahkan ulama dan ustadz kita ada yang ikut di dalamnya dan mereka juga berdoa di makam aulia Allah. Kita pasti pernah berpikir bahwa hal yang mereka lakukan adalah bid'ah dan syirik untuk dilakukan. Banyak pro dan kontra tentang berdoa di makam aulia Allah, bahkan sampai sekarang pro dan kontra itu tidak kunjung usai. Lalu apakah diperbolehkan berdoa di makam aulia Allah? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut lebih baik kita dengarkan hadis ini. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut lebih baik kita mempelajari fakta baik dari segi agama maupun segi dunia nyata. Dari segi agama kita bisa mendengarkan hadis ini. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Surat Al-Baqarah ayat 154. Dari segi dunia nyata kita sering mendengarkan berita jasad-jasad orang penghafal Al-Quran dan orang soleh jasadnya masih utuh saat kuburannya dibongkar. Dari segi dunia nyata kita sering mendengarkan berita jasad-jasad orang penghafal Al-Quran dan orang soleh jasadnya masih utuh saat kuburannya dibongkar. Jadi kita mengetahui bahwa tubuh dan jasad mereka para orang soleh itu tidak tersentuh oleh cacing dan tidak hancur oleh tanah dan tidak rusak oleh kuman dan organisme. Jadi jasad mereka masih sepenuhnya utuh di dalam tanah dan semua doa-doa para orang soleh pasti dikabulkan oleh Allah. Kedekatan mereka kepada Allah membuat doa mereka langsung dikabulkan oleh Allah, bahkan Allah memuliakan mereka dengan menjaga tubuh mereka di dalam tanah dan memuliakan kuburan mereka sampai-sampai didatangkan oleh semua orang. Bukankah kita semua mengetahui bahwa orang yang dimuliakan oleh Allah akan terlihat kemuliaannya ketika mereka meninggalkan dunia ini? Itu kenapa para ustadz dan ulama berdoa di dekat makam para aulia, karena mereka ingin para aulia dan orang soleh yang di dalam kuburan untuk mengaminkan doa mereka. Itu kenapa para ustadz dan ulama berdoa di dekat makam para aulia, karena mereka ingin para aulia dan orang soleh yang di dalam kuburan untuk mengaminkan doa mereka. Mereka bukan berdoa dan memohon kepada orang soleh yang ada di dalam kubur, tapi para ulama dan ustadz yang berdoa di dekat makam para aulia dan orang soleh. Mereka ingin doa mereka diaminkan oleh para aulia dan orang soleh yang ada di dalam kubur. Semua tergantung dengan niat kita. Jika kita berdoa di dekat makam aulia Allah dan orang soleh dengan harapan diaminkan oleh mereka, maka itu diperbolehkan, tapi jika kita memohon kepada orang yang ada di kuburan, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.